Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Ustadz Junaidi, Arifin senang menjawab amin. Karena begitu Arifin salam dijawab bukan hanya oleh ikhwatal iman yang baru saja sholat berjamaah. Ini berarti doa-doa salamnya kan mustajab, Bang. Dan pemirsa Cahaya Hati seluruh di negeri yang kita cintai Indonesia ini menjawab salam. Allahu Akbar. Dan kum lagi, selamat, rahmat, berkah Allah untuk kamu semuanya. Kamu, keluargamu, Arifin dan istri Arifin, anak, cucu, keturunan Arifin, semuanya mendapat doa. Insya Allah istri Arifin yang lagi hamil, mudah-mudahan berapa hari lagi akan melahirkan. Selamat. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Itu makanya amin, senang sekali. Ada yang tanya, Ustadz kok kenapa setiap selesai Ustadz mengucapkan salam, mendengar jawaban salam Ustadz bilang amin? Ya ini supaya dikabulkan semua kita. Jadi kita yang saling mengucapkan salam diselamatkan oleh Allah, dapat rahmat Allah dan dapat berkah Allah. Kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita cintai. Arifin ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, mengapa kita terus-menerus berzikir? Karena terus-menerus syaitan menggoda kita. Tidak berhenti. 24 hours, 24 jam. Setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, syaitan mengincar-ngincar kita. Kapan kita lupa kepada Allah? Begitu lupa, setan meloncat masuk ke hati kita, lalu membisikkan-bisikkan kesesatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena setan itu musuh bebuyutan, dendam kesumat. Biangnya setan siapa? Iblis, serdadunya setan-setan ini. Iblis itu berikrar akan menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Dan itu ikrarnya. Karena engkau menghukumku, maka aku berjanji untuk menyesatkan semua makhluk. Semua makhluk. Betapa mudah orang sekarang baik masuk kesetanan, kesurupan, atau nggak kesurupan tapi lebih berbahaya daripada kesurupan, masuk ide-ide setan dalam pikirannya. Tolong Ustadz sampaikan kepada kami semua agar hati kami selalu waspada akan bahaya serangan setan itu. Sebelum beliau menjelaskan, kita dengar dulu surah Az-Zukhruf ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang enggan mengingat Allah, Tuhan yang Maha Belas Kasih, maka akan kami jadikan setan sebagai teman dekatnya. Tuh kan, lupa sesaat setan menjadi sahabatnya. Sesaat, apalagi menit, jam, lupa kepada Allah, semakin menguasai setan atas diri kita ini. Nasihati kami Ustadz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu sekalian, jamaah halaqah subuh Masjid Az-Zikra, dan para pemirsa yang semua mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar kata setan, banyak yang masih salah paham. Setan itu diasumsikan sebagai hal yang menakutkan, seperti hantu, tuyul, gondoruo, jurik, dan lain sebagainya. Kuntil bapak, kuntil anak, dan seterusnya. Seperti yang digambarkan di film-film, sinetron, tulisan-tulisan yang sumbernya adalah konon katanya, menurut cerita. Dan itulah yang banyak tersebar di masyarakat kita tentang keimanan kepada yang gaib. Apabila disebut setan atau hal-hal yang gaib itu hal-hal yang menakutkan, seperti naudzubillah min dzalik, katanya pocong gentayangan. Padahal ini penistaan terhadap akidah Islam. Nggak ada namanya setan itu berbentuk manusia yang sudah meninggal dipocong. Karena yang dikafani atau yang disebut pocong itu hanya umat Islam. Umat yang lain tidak begitu. Jadi ini pesan yang tidak baik bagi anak-anak kita, generasi kita, dan juga kaum muslimin semuanya, bahwa seakan-akan orang Islam itu kalau mati nanti menjadi hantu yang menakutkan. Ini harus kita luruskan. Setan yang sebenarnya adalah seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 112. Surat yang ke-6 ayat 112. Bisa kita buka? Buka ikhwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan bagi para nabi musuh, syayatinal insi wal jinni, setan manusia dan setan dari kalangan jin. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan yang disebut setan adalah baik manusia atau jin yang membangkang, yang tidak taat, yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan yang disebut setan adalah sifat bagi makhluk Allah, baik manusia dan jin, yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan yang paling besar, moyangnya setan adalah iblis, yang pertama kali tidak mau tunduk kepada Allah tatkala diperintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menjadi takabur, jadi tidak mau melaksanakan perintah Allah, dan dia menjadi orang-orang yang kafir. Dan inilah tujuan Allah menciptakan setan, agar kita manusia ini bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah, bahwa dahulu ada iblis yang sebelumnya termasuk orang-orang yang taat, termasuk hamba-hamba Allah yang ada di surga, yang nama aslinya dalam riwayat disebutkan Azazil. Azazil ini termasuk juga pemimpin di surga di antara para malaikat. Tetapi karena dia melakukan dosa dan tidak mau bertaubat pada Allah, sehingga divonis kafir dan akan menjadi penghuni neraka jahanam. Setelah itulah dia bersumpah di depan Allah akan menyesatkan semua manusia. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam surat Shad ayat 382. Jadi maksudnya bahwa sungguh demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas, yang Allah ikhlaskan. Tidak hanya ikhlas, tapi Allah ikhlaskan, yaitu orang-orang yang selalu memupuk imannya, menambah imannya dengan ilmu, karena iman ini tanpa ilmu kerdil. Ibarat orang menanam
tanpa dipupuk, maka itulah iman kita harus kita pupuk dengan ilmu di majelis zikir. Dan insya Allah ketika kita memiliki iman, ilmu dan beramal, maka amal kita ini akan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akidah kita dijaga dari kesyirikan, dari kemunafikan, dan dari kefasikan. Inilah diantara bagaimana kita harus selalu waspada bahwa setan selalu mengintai kita. Jadi kalau kesurupan itu hanya salah satu daripada gangguan setan. Kadang orang menganggap hanya kesurupan saja itu gangguan setan. Kita malas ibadah, itu cirinya orang diganggu setan. Di antara ciri-ciri orang yang dihantui, yang diganggu oleh setan atau yang dihinggapi oleh setan adalah orang yang malas ibadah. Kalau mau sholat, bawaannya mau kentut, ya sudah wudu ini, mau kentut, buang air dan seterusnya. Padahal di luar itu tidak. Di majelis ilmu bawaannya ngantuk. Nah, saya punya pasien ruqyah di Rumah Sehat Az-Zikra. Ada dia mengeluh, mengadu pada kita bahwa setiap khotib naik mimbar itu sudah tertengkuk khusyuk, tafakur sambil mendengkur. Dan ini tidak hanya sekali. Kalau malamnya mungkin karena tahajud sepanjang malam kemudian ngantuk, itu mungkin karena sebab kurang tidur. Tapi karena memang dia cukup tidurnya, tapi setiap saat melakukan kebaikan ada gangguannya. Habis sholat mau zikir, ngantuk juga, nguap, ya, sering mimpi-mimpi buruk, dan hal-hal yang lain, yang semuanya diantara gangguan setan itu adalah ingin mengurangi pahala manusia yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi tidak hanya kesurupan, segala perilaku yang membangkang syariat Allah, tidak menyukai yang halal, menentang sunnah Rasulullah SAW, mereka adalah syaitan, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Jin juga banyak yang muslim. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun, surah jin. Kami bangsa jin ada yang muslim, ada yang kafir. Kembali tadi, syaitan tidak ingin kita berzikir kepada Allah. Istaqwada alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Job description of tagut, program utama syaitan, bagaimana supaya kita lupa Allah, lupa akhirat, lupa kematian, lupa sakaratul maut, lupa bahwa hidup kita sesaat. Kalau sudah lupa seperti ini, kita akan maksiat. Udah nggak peduli halal haram, yang penting kaya, yang penting enak. Orang yang selalu ingat Allah, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian, ingat dunia ini secuil, ini bukan tempat kita, mereka akan punya himmah ibadah yang kuat, semangat beramal saleh, mulia akhlaknya. Keteter setan menghadapi orang seperti ini. Laisa sultanuhu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. An-Nahl ayat 99, An-Nahl ayat 100. Setan tidak punya kekuatan secuil pun kepada orang yang sungguh-sungguh beriman dan taat kepada Allah. Kekuatannya hanya kepada orang yang lemah iman dan berpaling dari Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu ya kawan, jaga kuat iman kita dan terus berzikir. Setan menunggu kita lupa. Dengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hatinya ingat Allah, maka setan menghindar darinya. Dan tak kalah hatinya lupa zikrullah, lupa zikir, maka setan masuk ke dalam hatinya. Setan menunggu kita lupa kepada Allah. Selama kita berzikir, selama itu kita bersama Allah, bersama Allah, bersama rahmatnya, bersama Allah, bersama ampunannya, bersama Allah, bersama hidayahnya, bersama Allah, bersama berkahnya, bersama Allah, bersama malaikatnya. Lari setan dari kita. Ya Allah, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbana, hidupkanlah hati kami selalu zikir kepadamu, lisan selalu zikir kepadamu, setiap suasana selalu zikir kepadamu,
senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, senantiasa beribadah terbaik kepadamu. Amin ya mujibas sairin. Jangan lupa berinfak, beramal, wakaf untuk pembangunan masjid dan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Insya Allah amal jariah kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan zikir tanggal berapa? 27 Muharram 1 Desember di Masjid Az-Zikra Sentul ini. Semoga semua ikhwah filah diberi kesempatan untuk menikmati hidangan hidayah Allah Jalla Jalaluh. Tentu arifin banyak kekurangan bahkan kesalahan dalam menyampaikan dakwah, karena tidak ada belajar terbaik selain mengajar. Sungguh dalam mengajar ini sebenarnya arifin dan kami semua sedang menikmati belajar. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada yang paling kami sukai kecuali perbaikan dan kebaikan. Terima kasih ikhwah yang berkenan hadir dan selalu hadir berjamaah di Masjid Az-Zikra Sentul ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita karena Allah di akhirat nanti tidak dipisahkan oleh Allah. Semua kita masuk surganya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.